Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Angkatan 2022. Di video ini saya akan memaparkan hadis tentang kesederhanaan Rasulullah dan juga termasuk pengertiannya dan penjelasan hadis untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hadis tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'natuhu aw jaladtuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darani. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah, sesungguhnya aku adalah manusia. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Siapa saja laki-laki dari orang-orang Islam yang hina dan cerca dia, rendahkan dia, atau aku laknat dia, atau aku pukul dia, maka jadikanlah dia kesalahanku untuknya sebagai nazarnya, sebagai pembersih bagi dirinya dan sebagai rahmat baginya. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian hadis tersebut. Berkata, Allahumma, dia Allah, innama, hanya saja, ana, aku, basyarun, manusia biasa, rajulin, laki-laki, min, dari, atau ja'atan, sebagai zakat, rahmatan, rahmat, faj'alma, maka jadikanlah dia. Nah, kandungan hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayangnya, dimana di sini Rasul mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah manusia biasa yang lebih bermaksud untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan secara umum. Sebab sebutan Rasul manusia biasa ini terkadang disalahartikan sebagian orang. Nah, jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Nah, namun dalam hadis ini Rasulullah kan mengakui dengan sepenuhnya bahwa dia hanyalah manusia biasa. Nah, namun dia manusia biasa ini sering salah diartikan oleh sebagian orang. Ketika disuruh mencontoh Nabi, ketika disuruh mengikuti ajaran Nabi, ketika disuruh patuh kepada Nabi, maka orang tersebut mengatakan, Nabi itu kan sama dengan kita, Nabi itu manusia biasa. Jikalau Nabi benar, maka saya juga kemungkinannya benar. Jikalau Nabi benar, maka saya juga kemungkinannya benar. Jadi kadang orang salah mengartikan gitu. Nabi kan mengatakan bahwa dia juga manusia biasa. Namun sebagian orang jika disuruh untuk mengikuti Nabi atau mencontoh Nabi, dia mengatakan, ya Nabi juga manusia biasa. Kalau Nabi bisa salah, saya juga bisa salah. Kalau Nabi benar, berarti saya juga bisa benar. Gitu. Tapi di sini Nabi itu memiliki potensi lain yang tidak dimiliki semua orang.
Jadi bukan berarti Nabi itu manusia biasa berarti Nabi itu sama dengan kita. Bukan berarti Nabi bilang dia hanyalah manusia biasa, bukan berarti Nabi sama dengan kita. Ada hal yang Nabi punya tapi kita tidak memiliki itu, seperti mukjizat. Nabi memiliki mukjizat sedangkan kita tidak. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Nabi, di mana Nabi mengakui dia juga manusia biasa, dia juga manusia bersifat secara umum. Manusia bersifat secara umum ini maksudnya Nabi itu juga makan, juga mandi, minum. Nabi juga bernafas seperti kita. Nabi juga mempunyai keinginan memiliki rumah tangga. Nabi juga beranak. Itu hal-hal umum. Kesamaan Nabi dengan manusia lainnya, cuman Nabi memiliki hal-hal yang tidak kita miliki, seperti Nabi mendapatkan mukjizat, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan kita tidak. Jadi Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Nabi memiliki akhlak dalam dirinya yang betul-betul sangat patut kita contoh. Bahkan kita sudah ingin mencontoh pun belum tentu kita bisa mencontoh itu. Contoh dengan kesabaran Nabi, ibadahnya seperti apa. Nabi ini sudah terjamin surga untuknya, namun ia masih melaksanakan sholat dengan begitu sungguh-sungguhnya, begitu giatnya Nabi beribadah, padahal surga sudah dijamin untuk Nabi. Kita saja manusia biasa, tidak ada jaminan kita akan selamat di akhirat kelak. Tidak ada jaminan kita akan mulus-mulus saja jalan kita di akhirat nanti. Namun kita berlagak seperti orang yang seolah-olah surga ini sudah ada jaminannya untuk kita. Kita sudah dijamin surga. Nah, sedangkan Nabi saja yang Allah sudah jamin surga untuknya, namun ia tetap beribadah dengan giat. Ia beribadah dengan sungguh-sungguh. Itulah tadi ketidaksamaan kita dengan Nabi dalam segi ibadah, dalam segi akhlak. Namun dalam hal umum tentu kita sama dengan Nabi. Nabi juga butuh makan, kita pun butuh makan. Kita butuh minum, Nabi juga butuh minum. Kita perlu mandi untuk membersihkan diri, kita perlu bersiwak, Nabi juga butuh itu. Namun banyak hal yang tidak ada dalam diri kita, namun ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi, berarti kita diperintahkan untuk mencontoh hal-hal yang memang ada pada diri Nabi itu, ketawaduannya, kesabarannya, kegigihannya dalam beribadah, berjihad di jalan Allah, mentauhidkan Allah, sifat bersyukur, sifat pantang menyerah. Banyak sekali hal yang harus kita contoh dari Nabi, yang kita masih tertatih untuk mencontoh itu. Kita pun masih kesusahan untuk mencontoh itu. Makanya ketika disuruh patuh kepada Nabi, kita bilang Nabi aja bisa benar, apalagi kita pun bisa benar. Nabi aja bisa salah, kita pun bisa salah. Bukan seperti itu. Nabi itu manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah menyampaikan ajaran kebenaran kepada umatnya. Dan Nabi pun dalam menyampaikan ajaran kepada umatnya tentu banyak juga rintangannya yang dihadapi Nabi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, dijamin keselamatannya di akhirat, namun ia tetap gigih beribadah, gigih melaksanakan hal-hal kebaikan, tetap memperjuangkan Islam, tetap pada pendirian teguh untuk memeluk Islam, maupun nabi-nabi ini banyak ajarannya. Nah, kita juga bisa mencontoh kesederhanaan Nabi, yaitu Nabi itu hidupnya sangat sederhana sekali. Walaupun ia memiliki semuanya,
Namun misal Nabi mempunyai harta yang berlebih, dia gunakan itu untuk bersedekah, untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada lebih, ya dia berbagi itu. Nabi ini kalau mempunyai suatu barang itu akan dipakai sampai benar-benar tidak terpakai lagi. Sedangkan kita barang rusak sedikit saja langsung ingin beli yang baru, atau kita bosan dengan barang ini, kita beli yang baru dengan versi yang berbeda atau mungkin dengan warna yang berbeda. Nabi tidak seperti itu. Nabi hidup penuh dengan kesederhanaan, dengan ketawaduan. Nabi memiliki ilmu yang begitu banyak. Nabi memiliki sifat yang sangat patut kita contoh. Dengan kesabarannya, kesederhanaannya, banyak yang bisa kita contoh dari Nabi. Ia tidur hanya beralaskan tikar sampai tubuhnya berjejak bangun tidur. Nabi hanya pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Kita mungkin belum pernah merasakan itu. Kita pernah lapar, tapi pasti kita, sepertinya rata-rata dari kita belum pernah merasakan yang sampai harus menahan sebegitunya sampai harus mengikat perut dengan batu. Yang mana Rasulullah melaksanakan itu, merasakan itu pun saat hendak sholat. Yang mana pas saat hendak sholat, Rasulullah merasakan sakit. Rasulullah merasakan kelaparan. Jadi solusinya Rasulullah mengikat perutnya. Bersyukurlah kita mempunyai pedoman ajaran-ajaran seperti nabi-nabi kita, yang mana mereka itu sangat-sangat patut kita contoh. Sifatnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan lanjut, yaitu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik, yaitu guru tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya lebih, tidak tersentuh kesalahan. Dia harus mengakui bahwa dia manusia biasa. Terkadang ada guru yang tidak mau disalahi. Jadi seorang guru harus rendah hati juga untuk menyadari bahwa ia juga punya kekurangan. Jadi hadis ini juga mengajarkan kita meniru sifat Rasulullah untuk rendah hati, untuk tidak menganggap diri kita paling benar, karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung resiko dari pengakuan itu sendiri. Jikalau bersalah, berani meminta maaf. Jikalau ada yang kurang, berani mengakuinya. Dan dia berani juga menanggung akibat dari pengakuan itu. Jadi ketika kita salah, kita melakukan kesalahan, kita berani meminta maaf. Jangan mentang-mentang kita memiliki posisi dan kita sedang salah, kita ogah gitu untuk meminta maaf, kita gengsi karena kita merasa posisi kita tinggi. Bukan seperti itu. Di sini dijelaskan, hadis ini itu mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan, tidak merasa si paling benar. Jikalau kita bersalah, kita mau untuk meminta maaf. Jikalau ada yang kurang atau yang perlu dikoreksi dari hal yang kita ajarkan, kita mau untuk mengkoreksinya, bukan malah yang malu untuk mengakui bahwa sebelumnya kita melakukan kesalahan atas yang kita ajarkan itu. Jadi hadis ini menjelaskan untuk kita berani untuk tidak malu mengakui kesalahan, walaupun jabatan kita atau posisi kita mungkin lebih tinggi di suatu forum itu. Termasuk sebagai seorang guru. Guru pun harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung resiko dari pengakuan kita itu. Pasti saat kita mengakui kesalahan ada saja resiko yang akan kita dapat, entah itu cemoohan dari murid-murid, tapi tidak semua murid seperti itu. Yang penting kita
berani dulu mengakui kesalahan yang telah kita perbuat atau kesalahan yang kita ucapkan. Jadi kita sebagai guru atau kita di suatu forum itu jabatannya tinggi, kita tidak boleh merasa diri kita paling benar, karena kita juga manusia biasa yang bisa saja salah dan sangat berkemungkinan untuk salah, karena yang namanya manusia tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Jadi hadis ini menjelaskan tentang itu, kesederhanaan Rasulullah, tentang bagaimana Rasulullah walaupun dia seorang nabi, dia tetap mengatakan bahwa untuk tidak merasa kita itu paling benar, dan mengajarkan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf jikalau ada salah. Baik, sekian penjelasan dari hadis tadi mengenai kesederhanaan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.